Salam sejahtera dan salam bahagia Bapak Ibu. Di pagi yang cerah ini, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan, bahwasanya kita diberkahi kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, sehingga dapat bersua di dalam ruangan ini dalam acara pendampingan individu calon guru penggerak yang ketiga yang akan membahas tentang visi dan prakarsa perubahan. Program guru penggerak ini Bapak Ibu, aktor utama adalah CGP, calon guru penggerak. Sedangkan saya selaku pengajar praktik itu pelengkap saja. Jadi aktor utama itu adalah calon guru penggerak dan yang melengkapi pengajar praktik, fasilitator dan instruktur. Demikian sebagai perkenalan. Berikutnya yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Guru Bahasa Inggris. Ternyata angkatannya bersama saya ya Bapak, tahun 1997. Berikutnya ibu-ibu yang kami hormati dan yang saya banggakan juga, di pagi yang cerah ini saya selaku moderator, kemudian Ibu Dia selaku narasumber. Jadi prosedur pendampingan individu yang kedua ini, pertama saya selaku moderator, kemudian dilanjutkan sambutan dari wakil Bapak Kepala Sekolah, langsung ke narasumber Ibu Dia, dilanjutkan sesi tanya jawab. Demikian prosedurnya. Saya perkenalan dulu karena ada pepatah peribahasa ya, tak kenal maka tak sayang. Nama saya Bapak Ibu Tri Andayani. Saya bertugas di SMP Negeri 2 Mojosongo Boyolali. Silakan Bapak Ibu pinara kalau kebetulan di alun-alun Kidul atau di dinas. Jadi sebelah selatannya itu sedikit ya. Pengajar praktik angkatan 7, kemudian mendapat tugas lagi pengajar praktik di angkatan 10. Sebetulnya sudah mendaftar fasilitator, tetapi bayang-bayang kesibukan Bapak Ibu sehingga baru 2/3 perjalanan mengundurkan diri. Kemudian Bapak Ibu, selain itu saya ini masih galau ya. Galonya kenapa? Mungkin Bapak Ibu kemarin ada yang ikut UKJ ya Bapak Ibu. UKJ itu uji kompetensi guru untuk kenaikan jabatan. Kebetulan saya tidak lulus Bapak Ibu. Jadi begitu panjang perjalanannya dari guru madya 4C ke golongan 4D, dinyatakan tidak lulus. Gagal saya terletak di coaching dan wawancara. Saya kejeblok sedikit waktu itu, yang waktunya 3 jam Bapak. Jadi langsung dari kementerian 3 kamera, saya kejeblok sedikit. Itulah yang membuat pantang saya, namun saya pribadi tidak pantang menyerah, sehingga bulan-bulan mendatang mengulang lagi. Itu perkenalan saya dengan penuh kejujuran. Gagal pun saya sampaikan gagal, karena se-Indonesia yang lolos tes tertulis itu ada 30 guru Bapak Ibu. Maksud saya 30 dari guru madya ke guru utama. Guru madya ke 4C ke golongan 4D itu semula awal 1000. Berikutnya
seleksi lagi yang lolos 300, seleksi lagi tes tertulis yang lolos 108 itu yang sudah memenuhi KKM 70 ya Bapak Ibu. Saya alhamdulillah lolos. Kemudian di tahap akhir coaching wawancara presentasi itu. Jadi se-Indonesia ada 30 yang lolos, se-Jawa Tengah yang lolos hanya 4 itu saya ngacak, yaitu kepala SMP Karanganyar, SMP Jumapolo, kemudian kepala SMP Kabupaten Demak ada 2, kepala SMP 1 Temanggung 1, jadi hanya 4 yang lolos. Itu suatu progres saya pribadi. Maka ibu-ibu ini silakan berjuang terus ya Ibu. Kalau ada tes itu ternyata coaching wawancara kelihatannya sepele, tapi juga ada jeblungan. Untuk ibu-ibu ini sudah sertifikasi semua Ibu. Ibu P3K sudah sertifikasi? Oh iya, ini saya sampaikan juga. Progres untuk PPG itu nanti ada tes ketiga, yaitu wawancara dan coaching juga. Jadi waktunya 30 menit dan ibu-ibu bisa mempersiapkan berguru dengan Bu Dia coaching ini seperti apa ya, karena saya juga gagal itu nyatanya. Jadi nanti tahapnya yang terakhir adalah wawancara dan coaching ya Ibu, jika Ibu dipanggil PPG. Demikian uraian saya sedikit, bukanlah maaf, bukanlah sombong, bukan pangkat, tapi semata-mata supaya Bapak Ibu termotivasi itu. Saya kira itu. Acara berikutnya adalah doa, silakan dipimpin oleh salah satu. Saya persilakan untuk Bapak Guru Bahasa Inggris, karena doa itu abdolnya katanya dipimpin oleh seorang Bapak Bapak. Monggo. Dan nanti Bapak menyambut. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Marilah sebelum melaksanakan kita awali berdoa. Semoga dengan kegiatan penampilan di pagi hari ini dari awal sampai selesainya diberikan kemudahan, kelancaran, sehingga apa yang didapatkan menjadi bermanfaat untuk kita semuanya. Marilah kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak. Berikutnya adalah sambutan dari kepala sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu pendamping guru penggerak yang menghormati Bapak Ibu guru SMP Negeri 2 Sekolah yang saya hormati, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala karunia-Nya, taufik dan hidayah-Nya. Kita masih dapat
Yang kedua, salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, memberikan suatu teladan kepada kita. Semoga apa yang menjadi suri teladan itu adalah membawa kita menjadi umat yang lebih baik di masa depan, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumul qiyamah. Ibu pendamping kegiatan guru penggerak yang saya hormati, terima kasih atas kehadiran Ibu pendamping yang saat ini mendampingi guru kami di SMP Negeri 2 Wonosobo yang saat ini adalah baru melaksanakan kegiatan dalam pendampingan guru penggerak. Yang kedua, mohon maaf bila mana kami mewakili dari SMP 2 Wonosobo bila mana menyajikan, menerima Ibu ada sesuatu yang kurang berkenan di dalam kegiatan pagi hari ini. Kami atas nama wakil dari SMP 2 Wonosobo mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang selanjutnya, kami atas nama SMP 2 Wonosobo semoga dalam kegiatan pendampingan di pagi hari ini dari awal sampai nanti berakhirnya diberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan dan keselamatan, sehingga apa yang kita dapatkan nanti adalah akan menjadi satu bentuk manfaat yang baik untuk kita semuanya. Demikian yang saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Mohon maaf saya tidak banyak matur kepada Bapak dan Ibu. Terima kasih atas segalanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang diwakili oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Wonosobo. Acara berikutnya adalah pemaparan materi yang akan dideskripsikan, yang akan dipresentasikan oleh Ibu Dia. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tria atas waktu yang diberikan kepada saya. Sekali lagi saya mewakili sekolah SMP Negeri 2 Wonosobo mengucapkan syukur rawuh untuk yang kedua kalinya. Semoga saja betah. Untuk tujuan kegiatan pendampingan individu kedua hari ini, yang pertama merumuskan atau mengebalkan visi sekolah kita. Kemudian yang kedua memaparkan prakarsa perubahan. Sebelum saya membahas atau kita mendiskusikan tentang visi sekolah kita, sekolah SMP Negeri 2 Wonosobo, saya akan menayangkan sebuah puisi terlebih dahulu, yaitu puisi tentang Aku Indonesia. Kurang kencang ya. Sebentar dulu ada kendala. Mungkin saya putar dari sini, saya ulang kembali. Melihat Indonesia
ternyata tidak mau, oke? Tidak respon. Ini jadi saya perdengarkan puisinya saja. Melihat Indonesia, puisi karya Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai mulia, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Maaf, saya pendek dulu ya. Saya coba untuk yang kedua kalinya. Tetap nggak mau. Aku melihat Indonesia, puisi karya Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai mulia, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanding di pantai itu, mendengarlah saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang kuning menghijau, aku tidak melihat lagi kata-kata padi yang kuning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebat, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu yang baru dari barat, bukan lagi lagu Batak yang menyenangkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur pala, bukan lagi pangkur pala yang mendengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu polisi, aku mendengar Indonesia. Jikalau
Bunda, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jika aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersih-bersih, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku mulai lagi melihat kata manusia. Aku melihat Indonesia. Ya, itulah tadi puisi dari Bapak proklamator kita dari Bung Karno. Di visi ini ada kaitannya dengan puisi tadi. Kalau kita mendalami, mendengarkan dan menghayati puisi yang disampaikan oleh Bapak Soekarno tadi, Insinyur Soekarno, kita jadi merinding, ya. Karena apa? Beliau tokoh besar Indonesia, memimpikan Indonesia seperti apa. Jadi dimanapun beliau berada, dia bisa melihat Indonesia. Jadi di sini hadapan saya nanti kita membahas visi sekolah kita itu sama dengan beliau. Jadi dimanapun kita berada, kita mempunyai impian tentang sekolah kita. Sekolah SMP Negeri 2 Wonosobo tercinta ini mau dibawa kemana? Mau dijadikan apa? Anak-anak didik kita yang berbagai macam karakternya mau kita bentuk, mau kita poles seperti apa, kita akan berdiskusi di sini. Kemudian di sini ada definisi visi. Visi adalah harapan, cita-cita yang hendak diwujudkan oleh seluruh warga sekolah. Visi sekolah berfungsi sebagai harapan bersama seluruh warga sekolah sekaligus seluruh stakeholder. Makanya kenapa ibu bapak semua saya ajak berdiskusi di sini, karena di sini yang 8 standar adalah ibu bapak semua. Kita akan membahas apakah visi kita nanti itu sesuai jika diterapkan di masa yang akan datang. Menurut Permendiknas nomor 9 tahun 2007, visi sekolah adalah rumusan berisi cita-cita bersama warga sekolah dengan segenap pihak yang berkepentingan dan pada masa yang akan datang. Kemudian di sini saya punya kalimat perumpang yang harus ibu bapak penuhi. Yang pertama, kita memimpikan murid yang seperti apa. Saya punya post-it ini ya, nanti ibu bapak bisa menuliskan dari ke-6 kalimat perumpang jawabannya panjenengan tulis di sini. Kemudian nanti bisa ditempel di papan belakang. Boleh kertas sama, boleh kertas yang berbeda. Karena di kalimat perumpang ini nanti itu merupakan secara tidak langsung kita ada impian ibu bapak semua, ya. Impian ibu bapak semua seperti saya juga
mempunyai impian terhadap anak didik saya seperti apa. Jadi ibu bapak semuanya pasti punya impian masing-masing. Ditulis dulu jawabannya, kemudian nanti bisa udah dikasih nomor gitu. Jadi nanti biar sama, misalkan di sebelah utara sini nomor 1 semua, sini 2 semua gitu. Jadi nggak apa-apa, tapi dikasih nomor 1. Tulisannya yang agak besar deh, karena saya tidak memakai sambungan, nanti kalau bacanya juga nggak kelihatan. Jadi yang sudah bisa ditempel di papan sini. Untuk urutan nomor 1 sebelah utara. Jadi nanti sebelahnya gitu.
Monggo, yang sudah selesai langsung ditempel. Untuk nomor 1 sebelah ini biar nanti bacanya bisa urut. Yang sudah langsung ditempel di bawahnya jadi nggak apa-apa, di sampingnya juga nggak apa-apa. Nah, ini tulisannya gede, mantep. Beramai-ramai nggak apa-apa.
dari post-it ini nanti bisa terbaca impian ibu bapak semua tentang siswa-siswi kita, tentang SMP kita akan terbaca. Jadi nanti jawaban bapak ibu semua akan dikaitkan dengan visi sekolah kita. Apakah sudah sesuai atau belum? Apakah perlu perubahan atau tidak? Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang di sini ada jawaban memimpikan murid yang berakhlak, cerdas dan mandiri. Kemudian ada yang berakhlak, kemudian tangguh dan luar biasa, jujur dan berakhlak mulia serta mandiri. Ini hampir sama, berakhlak, cerdas, mandiri, kemudian berakhlak, ini sama, kemudian ini juga sama, santun pada orang tua, beriman dengan berakhlak, identik ini Bu Bapak. Berarti ini bisa dimasukkan sini sama, disiplin, berakhlak mulia dan cerdas sama. Di sini berarti ada 3 impian. Disiplin, punya akhlak mulia, cerdas. Akhlak mulia ini bisa dimasukkan ke yang religius, bisa ke sopan santun kepada orang tua. Kemudian yang di sini hebat, tangguh dan luar biasa. Ini impian ibu bapak semua. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah penerus bangsa yang berprestasi dan berakhlak mulia, unik dan kreatif. Ini seperti anak didik kita. Harapan masa depan, anak yang memiliki karakter yang berbeda. Ini sama yang dengan unik, ya. Unik itu kan mempunyai karakter yang berbeda-beda, bermacam-macam. Belajar itu penting, kemudian spesial, memiliki kemampuan yang beragam. Berarti ini identik dengan unik tadi. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan ada di atas ilmu, kemudian akhlak yang baik, mabur bu, pelayanan yang prima, akhlak yang baik. Maaf ini tadi nggak jadi sana. Ini akhlak yang baik, pendidikan karakter, ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila, kejujuran, kreatif, mandiri dan kebersamaan. Kemudian yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid yang baik, belajar itu kewajiban, pendidikan itu sangat penting, belajar adalah tugas utama. Ini hampir sama. Belajar adalah penting, hampir sama. Dirinya dididik menjadi orang yang kompeten, cerdas, berakhlak mulia. Dirinya dididik menjadi anak yang berakhlak mulia. Ini sama. Untuk yang nomor 5, kita keluarga di sekolah ini yakin untuk mendidik dan mengajar. Tugas kita mendidik dan mengajar. Mengajar dan mendidik sama. Mendidik dan mengajar untuk menghasilkan siswa yang baik sama. Mewujudkan harapan dan cita-cita sekolah.
mendidik dan mengajar. Kemudian membimbing siswa dapat mencapai cita-cita sesuai dengan potensi yang dimiliki. Yang mau nempel ini yang nomor 5. Kemudian untuk ini masih ada satu, membentuk karakter. Kemudian yang nomor 6, kita dan warga di sekolah paham bahwa budi pekerti anak adalah yang utama. Budi pekerti anak adalah yang utama sama. Pendidikan adalah hal yang sangat penting untuk membentuk karakter sama, hampir sama ini. Kemudian setiap siswa memiliki bakat dan kemampuan yang beragam. Akhlak yang baik akan membawa perubahan, tentunya juga dengan kreativitas dan ilmu. Setiap anak memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda. Pendidikan sebagai motor masa depan. Dari impian ibu bapak semua, itu bisa terwujud jika selaras dengan visi sekolah kita. Nah, apa sekolah visi kita? Visi sekolah kita terwujudnya insan yang religius, berbudi pekerti luhur, cerdas, terampil dan peduli lingkungan hidup. Dari impian ibu bapak tadi yang sudah dikerjakan di Poskit tadi, yang peduli lingkungan hidup belum tersentuh, belum tersentuh. Nah, di sini kita akan membahas jika impian ibu bapak semua dengan impian sekolah, dengan kata lain visi ya, visi ini panjenengan, visi ibu bapak sama visi sekolah, jika belum selaras, apakah bisa terwujud? Nah, sebelum dilanjutkan itu, biar refresh untuk membahasnya, nanti saya tutup sebentar. Saya punya sedikit saja. Sudah terlihat? Oh belum. Di sini tidak usah berdiri, tidak usah bergerak kemanapun. Kita tinggal melihat. Kita akan main tebak gambar. Yang bisa nanti langsung angkat tangan kayak siswa kita. Kalau bisa langsung set gitu, Kalau tebak-tebakan kayak gini biasanya ini yang jago itu anak-anak muda. Bu Ira, Bu Dinda, Bu Rola kayak gitu biasanya jago. Di situ ada sebuah gambar. Ada gambar satu. Menurut ibu bapak, menurut panjenengan, oh langsung Bu Dinda. Nah itu apa? Kenapa kok bisa jawabannya itu nanti panjenengan jelaskan. Terima kasih Bu ya. Ini langsung saja saya jawab ya. Itu kalau menurut saya jawabannya adalah jambu. Karena gambar kedua itu kan buku, tapi bukunya dicoret, jadi tinggal jambu tambah jambu. Ya, terima kasih. Betul. Di situ ada gambar jam, kemudian ada gambar buku, tetapi bukunya dicoret. Tadi saya sudah bilang dari awal, kalau anak muda pasti langsung set karena saya yakin di HP-nya itu ada aplikasi tebak gambar. Tapi kalau Bapak Ibu semua dalam pembelajaran di kelas, panjenengan selipkan SPT entah itu sedikit untuk melatih konsentrasi anak, apalagi yang tebak-tebakan kayak gitu, saya yakin anak-anak akan antusias, apalagi kalau dengan goyangan. Kemudian gambar kedua, ini tadi jawabannya Bu Linda.
Gambar kedua. Gambar apakah ini? Buat apa ini? Oh, monggo. Ini ibu-ibu muda ini, termuda ini. Ada huruf N, terus ada angka, berarti nama. Nangka, ya betul. Nangka. Di situ ada alfabet ya. Deretan angka-angka. Kemudian depannya ada huruf N. Nangka. Tak betul. Jawabannya nangka. Yang ketiga. Mangga. Yang pertama ada gambar bel atau lonceng, kemudian di situ ada balon karena balnya dicoret jadi balon. Salah. Jawab lagi kok. Ini anak udah senang ini. Bel tapi B-nya juga melon. Betul, melon. Ya, yang namanya anak muda pasti teliti. Ya. Yang setengah tua seperti saya itu harus hati-hati buat melon. Ya. Karena di sini B-nya diganti dengan huruf M. Ya. Kemudian balonnya dicoret. Gambar keempat. Bu Winda lagi. Ini saya kemarin di jam tangga, jadi ingat ini. Itu terlihat sangat sudah sekali. Anda lejen jadi yang berarti mangga. Ada berapa gambar lagi Bu ya? Ini baru level dasar ini Bu ya. Ya. Kalau Bu Winda itu kan tebak gambarnya sudah levelnya 35 ke atas. Jadi kalau saya 35 ke atas, saya kasihkan di sini, kasihan yang lainnya nanti. Bu Martini saja jawab satu sudah semuanya. Betul ya, mangga. Satu lagi. Oke, Bu Fira ini ya. Terima kasih Bu Dian. Itu yang pertama ada gambar durian. Ya, Jadi durikan dulu menambahkan sebenarnya durian. ada duri dan an. Durian. Tidak apa-apa Bu Nini, saya juga tadinya juga bingung Bu Nini. Tadinya saya juga bingung. Ini kalau saya levelnya di atas 10, saya juga sudah tidak bisa Bu Nini. Dan ini hanya breaking sebentar biar ibu bapak semuanya refresh kembali. Kita ke selanjutnya. Nah, di sini terkait dengan visi sekolah kita tadi, impian ibu bapak tadi kan sudah kita tulis di post-it ya. Pertanyaan pertama, apakah visi sekolah kita selama ini, mohon maaf, itu yang tulis karena ngantuk-ngantuk ya. Saya terima kasih karena sudah selamat sampai rumah, makanya mau nulis selama itu jadi selamat gitu. Untung kok tidak ada kata-kata yang aneh gitu ya. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid, cita-cita panjenengan yang tertulis tadi? Apakah sudah sama? Kurang satu, peduli di lingkungan. Adakah yang ingin disesuaikan? Secara otomatis iya, karena yang peduli dengan lingkungan tadi belum ada. Dan di sini nanti berarti harus ada visi revisi. Harus visi sekolah kita harus kita kaji ulang. Apakah mau tetap dipakai? Padahal visi kita itu sebenarnya sudah bagus, peduli pada lingkungan, bagus. Tetapi ternyata di impian ibu bapak semua belum tercantumkan di situ, belum ada di impiannya. Jadi nanti kita akan membahas
revisinya itu, apakah perlu direvisi atau tidak. Kemudian di sini saya juga punya impian itu Bapak. Ya. Impiannya apa? Nah, di situ impian saya juga terlalu banyak ini. Kalau di layar ternyata tidak kelihatan yang awal ini. Saya bacakan aja. Di sini, ini adalah impian saya yang utama. Impian utama saya apa? Anak itu punya religius yang tinggi. Nah di sini, alhamdulillah sudah terwujud. Okay. Anak-anak kita sudah terwujud dengan kebiasaan. Di situ ibu bapak semuanya bisa melihat kebiasaan anak-anak didik kita sholat. Dari 100% anak sudah 85% anak yang tidak dioyak-oyak. Itu sudah merupakan impian kita yang terbesar. Okay. Kemudian di bawahnya ini itu ada senyum sapa salam. Senyum sapa salam, ya, berakhlak mulia. Jadi anak itu punya akhlak yang mulia. Entah itu anak ketemu dengan ibu bapak semuanya berjabat tangan, entah itu hanya tegur sapa bu, pak, ya, kayak gitu kan sudah punya akhlak yang mulia. Kemudian di sini ada anak-anak kita dengan tari topeng. Nah, di situ merupakan kreativitas anak. Anak-anak itu sudah kreatif. Nah, kita di sini harus menggali kreativitas anak masing-masing sesuai impian kita. Kan ada ya, anak yang kreatif mandiri. Jangan hanya kreatif di bidang seni, tetapi kreatif di bidang apapun. Kemudian di sini anak setiap kali pembelajaran di kelas, misalkan pelajarannya Bu Nini PKM, diajak diskusi tentang demokrasi, itu akan aktif. Anak pandai mengungkapkan pendapatnya, itu sudah termasuk anak yang cerdas. Karena kata cerdas itu tidak harus pinter matematika, maaf Guru Buju, tidak harus pinter dengan IPA, maaf juga Bu Martini, ya. Jadi anak yang pintar, pandai, cerdas itu harus sesuai dengan karakter anak masing-masing. Kemudian di sini impian saya berikutnya adalah peduli lingkungan. Sebenarnya tadi di visi sekolah kita, di visi di sekolah kita tadi kan disinggung peduli lingkungan, ya. Tetapi ibu bapak tidak mempunyai impian anak yang peduli lingkungan. Padahal secara tidak langsung, panjenengan melakukan itu. Itu sebenarnya impian utama panjenengan loh. Setiap pagi kalian masuk di kelas, melihat kelas kotor, pasti tanya. Pertama pasti ditanyakan, yang piket siapa? Nah itu sebenarnya panjenengan sudah termasuk peduli pada lingkungan. Kemudian ada kegiatan Jumat bersih, itu sudah termasuk peduli pada lingkungan. Jadi lihat lingkungan kotor, anak secara tidak langsung itu pasti akan membersihkan. Apalagi ibu bapak semua tanpa kata, tanpa perintah, jika melihat kelas kotor langsung ambil sampah. Istilahnya kalau dulu sini cipit bersih itu dibunyi, kita langsung ambil saja cipit bersih. Itu anak itu akan langsung mengikuti. Saya sudah coba. Kebetulan saya cobanya baru saja waktu tes itu di kelas yang
sekalian, ya kelasnya Masya Allah luar biasa. Meja guru ya pokoknya kayak itulah. Saya cuma diam, saya ambil, ternyata anak-anak yang tadinya luar biasa, yang spesial itu langsung bilang ini, Bu, meskipun maaf ya, tidak biasa orang bosok, orang unggal-unggal, tapi dia sudah jadinya, Bu, beberapa orang buat tak kasih aneh. Itu sih yang bajunya itu cara, nah gitu. Beberapa orang Bu, aku sudah jadi guru, muridku nakal, ini aku belum ternyata. Dia sudah sadar, bilang seperti itu saya langsung, ini anak yang kayak gitu aja bilang, ini betul enggak gitu. Saya langsung memang langsung ambil. Kemudian teman-teman yang lainnya juga langsung berat. Jadi tidak ada 5 menit itu sudah kelas bersih lagi. Jadi tidak usah diperintah. Kalau kita memberi contoh, insya Allah anak-anak itu paham. Anak-anak sini memang unik, ya. Unik kalau kita perintah itu seakan-akan malah suruh berhenti anak itu. Beberapa orang itu malah kayak nggak mau berhenti gitu. Nah kemudian ini religius di sini setiap dari Kamis dan Sabtu di sekolah kita sudah terlaksana. Sekolah kita sudah terlaksana untuk baca suratan pendek Asmaul Husna itu sudah berjalan lancar. Bahkan ada guru yang tidak masuk sakit ataupun izin atau datang telat di kelas itu, anak-anaknya sudah langsung berdoa, membaca suratan pendek sendiri, membaca Asmaul Husna sendiri. Jadi di sini untuk akhlak yang baik kita tinggal poles sedikit, ya. Kita tinggal poles sedikit, insya Allah anak-anak kita akan semakin baik. Anak berprestasi ketika akhlaknya baik, perilakunya baik, anak akan berprestasi, ya. Kita nggak usah muluk-muluk, nggak usah terlalu ibarat kata kalau bahasa Jawa jangan sampai turun nanti tidak jengkelak kayak gitu. Kita lihat lingkungan kita saja, lingkungan kita seperti itu yang sudah kita lihat, ya. Sekarang saya kembali lagi ke sini. Setelah ibu bapak saya jelaskan tadi, sekarang saya tanya kembali, visi sekolah kita seperti itu. Padahal kalau saya cermati, insan yang religius itu sudah terlaksana. Di sekolah kita itu ada sholat duha, jangan kemudian sholat duhur berjamaah berjalan lancar. Kemudian setiap pagi anak juga berdoa dengan tertib. Setiap hari Kamis dan Jumat itu ada pembiasaan baca Asmaul Husna dan suratan pendek. Berarti ini religius sudah tercover, sudah tercover. Kemudian berbudi pekerti luhur. Berbudi pekerti luhur, anak yang namanya berbudi pekerti luhur menurut guru BK seperti apa? Menurut panjenengan, anak yang berbudi pekerti luhur. Contoh sederhana saja gitu ya. Tidak usah terlalu muluk-muluk karena panjenengan tadi. Jadi kita lihat contoh sederhana dari anak didik kita yang sudah mereka lakukan. Kalau menurut saya contoh dari berbudi pekerti luhur itu ya dengan mereka menghormati kita, mereka menghargai kita sebagai seorang guru, terutama ketika bertemu itu menyapa, dan ketika di dalam kelas kita sudah menjelaskan tentang materi pelajaran, mereka mendengarkan dan memperhatikan kita, itu sudah suatu bentuk dari mereka menghormati kita. Dan itu kalau menurut saya sudah tercover di dalam contoh berbudi pekerti luhur itu contoh sederhana saja, okay? Dan ketika
Berarti secara tidak langsung visi SMP Negeri 2 Wonosobo ini sudah pas atau belum? Sudah, ya. Ternyata setelah kita cermati, kita dalami lagi apa kegiatan anak yang sudah kita terapkan, kemudian apa yang sudah kita lakukan, perubahan-perubahan untuk anak. Ternyata visi kita sudah sesuai dengan yang kita terapkan. Alhamdulillah, berarti kita tidak perlu melakukan perubahan visi. Nah, di sini visi saya seperti ini, Ibu. Saya mengambil visi mewujudkan murid yang cerdas, berbudi pekerti, baik, beriman dan bertakwa, serta peduli pada lingkungan sekitar. Kenapa saya pilih visi tersebut? Karena saya beranggapan seperti yang saya utarakan di awal tadi, saya mempunyai pemikiran, saya beranggapan ketika kita memiliki budi pekerti, mempunyai akhlak yang baik, maka saya yakin anak itu akan cerdas di segala bidang, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kalau anak itu, seseorang cerdasnya di bidang kesenian, ya seperti yang saya paparkan tadi, anak itu setiap ada event-event untuk lomba tari, lomba nyanyi, itu kreativitasnya akan muncul, kecerdasannya akan terlihat. Kemudian kalau di bidang matematika, anak disuruh berhitung perkalian banyak pun, itu pasti dia tidak akan berpikir. Paling ya seperti yang di televisi atau YouTube itu cuma kayak tangannya gerak-gerak, tetapi itu angka-angka di otak itu sudah jalan dengan sendirinya. Kemudian untuk yang mapel IPS, cerdas, itu anak aja lihat lingkungan sudah paham. Oh, ini anak dari opo. Oh, ini nanti lingkungan saya itu biar bagus, tidak berantakan seperti ini, mau saya buat seperti apa. Bahkan sampah yang tadinya hanya koran-koran, kertas-kertas, sobekan, anak-anak itu kreatif, dijadikan global. Entah itu baru kecil ya, Bu Nino kemarin ya, Bu Nino dapatkan spesial global kecil gitu. Saya pegang-pegang, alhamdulillah, ini kreativitas anak, dan itu harus dipupuk. Kemudian ada jam matematika, jamnya Burula baru asik menerangkan, anaknya melukis. Nah, itu berarti anaknya cerdas di bidang seni rupa, iya, seni lukis. Itu sampai gurunya dilukis-lukis, kemudian dia melihat Bu Nino saja lukisannya beda, diminta Bu Nino itu juga boleh, daripada coret-coret di meja. Ya, nah itu sudah termasuk cerdas. Kemudian di sini saya juga punya harapan anak itu bisa memanfaatkan potensi yang ada, dan alhamdulillah potensi yang ada di sini sudah terlaksana, sudah diwujudkan di program P5 yang pertama itu kan kita membuat pupuk kompos gitu. Pupuk kompos, nah ini juga termasuk peduli pada lingkungan sekitar. Nah, ternyata di lingkungan sekitar kita itu pupuk komposnya kan berasal dari daun-daun yang ada di daerah sini. Nah, kemarin waktu di Boyolali Expo Pendidikan itu ada masukan lagi, ternyata ada pupuk kompos yang paling bagus. Kulit pisang itu bukan hal yang baru. Nah, di sini di kita ada kulit pisang, nanti
nanti kalau panen daripada kulitnya itu bikin kita terpleset, kita kumpulkan jadi satu, kita potong-potong kecil, nanti kita jemur kering, kemudian bisa kita jadikan pupuk. Itu sangat bagus untuk pupuk anggrek Bu Nini. Jadi kalau punya pisang, Bu Nini tidak tersoal pisangnya, kulitnya saja, nanti pisangnya sayang. Jangan dikasihkan ke bumi dan itu sangat bagus untuk pupuk. Jadi nanti kalau kita panen pisang lagi, kulitnya kita ingatkan ke anak-anak, kulitnya ojo dibuang, nanti dimanfaatkan jadi pupuk. Dan nanti kalau kita punya banyak, itu bisa dipasarkan. Seperti buah pisangnya kemarin bisa dipasarkan. Ini termasuk peduli pada lingkungan. Di sini pendapat sambutan saya seperti ini, mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis. Di sini maksud saya anak berpikir bernalar kritis. Itu seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Dari kertas yang tidak terpakai, bahasa kita kan dulu berjalan gitu. Ternyata setelah lihat bunyi PS lewat, bunyi terlewat, kertas itu kok dijadikan sebuah global. Berarti kan bunyi terlewat itu langsung kertasnya jadi global bisa. Nah, bunyi itu menjadi inspirasi. Nah, nanti kalau lihat dia lagi mungkin ini kertasnya tak nemu ini karena saya emosi kayak dia tak nemu, tak jadi di bubur, tak jadi di gunung. Nah, itu juga sebuah inspirasi ya. Nah, di sini ada beberapa tahapan bagja. Bagja itu B-nya ini buat pertanyaan. Apa yang harus saya lakukan untuk menumbuhkan peserta didik yang cinta lingkungan? Nah, itu tadi sudah saya paparkan ya. Mengajak. Nah, di sini kan otomatis kan saya jalan kan tidak jalan sendiri. Cinta lingkungan tadi kan setiap kegiatan Jumat bersih, kita sipit bersih, tanam pohon, bersih-bersih di kebun belakang, itu kan otomatis kan kita itu membutuhkan peran Bapak Kepala Sekolah, kemudian rekan-rekan sejawat yang lainnya demi terwujudnya lingkungan yang bersih. Kan tidak mungkin misalkan Bu Tika sendiri, aku ini pengen SMP Negeri 2 Wonosboro sekolahnya bersih, dia jalan sendiri, tidak mungkin. Ibu hamil suruh membersihkan lingkungan segini gedenya kan nggak mungkin. Itu pasti memerlukan rekan sejawatnya, memerlukan anak didik, memerlukan Bapak Kepala Sekolah juga. Kemudian yang A, tahapan kedua itu adalah ambil pelajaran. Siapa saja di sekolah ini yang sudah mengimplementasikan karakter cinta lingkungan? Siapa saja? Ya kita semua, ya kan? Pagi-pagi Bu Nini piket, pun nyapu. Kemarin mungkin piketnya Bu Winda Bu Nino itu katanya piketnya sesok. Nah itu kan kita sudah melakukan rollingan piket kayak gitu kan, itu sudah merupakan mencintai lingkungan kita. Kita duduk di lingkungan kantor, tetapi bangku kita kotor kan kita tidak nyaman ya. Kemudian nah ini kan tindakannya kan survei ya, melakukan survei tentang siapa saja yang pernah mengimplementasikan. Kebetulan kan kita semuanya sudah ya. Kemudian nih gali mimpi tadi, gali mimpi itu di sini tadi ya. Ini menggali mimpi ibu bapak semuanya. Jadi tidak usah saya tegas lagi ya. Jabarkan rencana. Jadi kita mempunyai impian, ya terus didesain. Kayak kita kalau mau buat, nah ini yang tugasnya Bu Fira, yang mau launching apa Bu? Video. Nah itu kan harus membuat desain dulu. Nah, sama halnya kita juga menciptakan visi sekolah, menciptakan
impian kita menjadi nyata, itu kita juga harus mendesain. Kita kok ke depannya, gue tak nyaman, begobok gini wae, dan begobok gini wae itu kita juga perlu desain. Bangku kotor apa ya tidak perlu dibersihkan. Nah, itu termasuk desain, meskipun tidak tertuang atau tertulis, gitu ya. Atur eksekusi. Nah, di sini otomatis bahasanya kok delivery kayak mau nganter. Nah, iya, karena kita mengantarkan murid ke gerbang masa depan. Jadi memang bahasanya atur eksekusi atau deliver. Kalau kita dengar deliver itu kan delivery wah ini bar order GoFood ya Bu Jum. Jadi ini kan elingan deliver itu makanan gitu. Nah, itu. Nah, tindakannya gimana? Ada semua warga sekolah. Warga sekolah itu ada staf guru, ada orang tua, ada juga muridnya dan masyarakat sekitar. Dan kebetulan kemarin beberapa bulan kemarin kan kita panggil masyarakat sekitar ya. Panggil masyarakat sekitar, kita membahas tentang sekolah kita. Nah, itu sudah ada atur eksekusinya. Kita sudah melakukan tahapan sampai terakhir. Nah, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Dari apa yang saya aturkan tadi, apa yang sudah saya paparkan tadi, ternyata visi sekolah SMP Negeri 2 Wonosobo secara tidak langsung sudah kita terapkan semua, dan tadi sudah disepakati kita tidak melakukan perubahan terhadap visi, karena visi kita sudah sesuai dengan apa yang ada di lapangan, gitu ya. Terima kasih atas waktunya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk waktu saya kembalikan lagi ke Bu Tri Andayani. Demikianlah paparan dari Ibu Dia yang mengangkat tentang visi dan agen perubahan. Semoga nanti betul-betul diterapkan di sekolah yang tercinta ini, yaitu Bapak. Ya, ini sekolah ibu-ibu, sekolah bapak. Silakan dibiasakan budaya positif. Begitu ya Bu, dengan garda depan ibu guru penggerak. Jadi kalau saya itu hanya pelengkap, fasilitator juga pelengkap, instruktur juga pelengkap. Jadi garda depannya adalah guru penggerak, yang progres ke depannya adalah ya maaf, kepala sekolah, pengawas, itu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Itu memang aturan Bapak Ibu. Aturannya memang seperti itu, ya. Maka bersyukurlah dia, dan nanti setelah pendampingan 6 terakhir, panen raya guru penggerak sudah selesai, progres harus dilanjutkan Ibu, jangan berhenti. Sudah stagnan, aku sudah lulus kok. Harus tetap menggerakkan sekolah ini dari berbagai bidang itu. Dan Bapak Ibu yang PTBK, yang Bapak sudah senior, Ibu sudah senior, juga silakan menciptakan budaya positif. Budaya positif di sini itu bagaimana, silakan ditebarkan, ditingkatkan. Kemudian Bapak Ibu itu kalau diteruskan sebagai pemimpin pembelajaran ya, sebagai pemimpin pembelajaran ini maaf sedikit masukan ya, terutama untuk ibu-ibu yang masih muda, karena saat ini kan tidak ada diklat ya, diklatnya menggunakan daring online. Ketika pengalaman saya observasi guru yang masih muda, maaf nih, yang muda-muda itu
juga belum PPG. Tahapan sebagai pemimpin pembelajaran silakan diperhatikan untuk penerapan P5. Jadi dimasukkan contoh awal masuk itu kan bagian pendahuluan kegiatan mengajar. Sub-subnya apa? Pertama masuk ya salam, kemudian persepsi, kemudian penyampaian tujuan pembelajaran, penyampaian indikator yang akan dicapai, kemudian motivasi sudah deh, mengaitkan dengan dunia nyata, skenario pembelajarannya disebutkan. Jadi urutan-urutan itu silakan ibu-ibu perhatikan. Jangan langsung masuk gini, langsung menjelaskan materi. Tadi ngecek kesiapan psikis maupun fisik dari murid. Saya itu secara pribadi kaget ibu ketika observer guru-guru yang masih muda. Loh, bener? Maaf saya nggak sombong bu. Kebetulan di sekolah observer. Loh, saya stop. Kemudian saya jadi model. Begini langkah-langkahnya seperti ini. Berikutnya kegiatan inti pembelajaran sudah mulai tahapan penyampaian materi. Tahapannya apa? Silakan digunakan inovasi pembelajaran. Bisa menggunakan HP, bisa menerapkan pembelajaran berdiferensi. Sudah, terus terakhir penutup pembelajaran meliputi konfirmasi materi atau simpulan, kemudian refleksi, itu ya, konfirmasi. Jadi kalau ada anak menjawab, Bapak Ibu guru mengkonfirmasi yang betul seperti ini, jawaban kalian tadi kurang sempurna. Jadi peserta didik itu, oh begitu ya, yang betul. Ingat, lekat di pikirannya peserta didik. Simpulan materi, terakhir refleksi, jika ada waktu evaluasi. Ini hanya titipan dari saya sendiri ya, ibu-ibu, bukan materi yang penggerak tadi. Ya, demikianlah presentasi yang disampaikan oleh ibu kita bukan ibu kita Kartini, ibu kita dia. Sudah bagus, silakan aplaus buat Bu Dia. Terima kasih Bu Dia. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Dipersilakan Bapak Ibu untuk tanya jawab. Untuk sesi pertama, 2 penanya atau 2 masukan atau 2 ide. Dipersilakan. Monggo Bapak yang muda-muda ya. Silakan, boleh bertanya Bu Dia, boleh bertanya dengan saya. Monggo Bu Nini. Maaf tadi Bapak tak ajak bincang-bincang loh, ternyata bidadarinya di sini. Ya Allah, maafkan aku. Lu kenapa-napa Bu? Ya. Wah, istrinya Pak Tadi Bu. Sekarang sudah pulang. Silakan. Nah yang muda-muda ini besok kalau ada action daftar instruktur silakan, daftar fasilitator boleh. Sebetulnya banyak temuan di luar SMP Negeri 2 Wonosegoro ini menggunakan online ya ibu-ibu. Silakan. Ya. Tidak ada yang bertanya ibu-ibu. Bertanya pada saya juga boleh kok. Monggo, selama saya bisa menjawab. PPG dipanggil kapan Bu? Nunggu antri, itu nggih. Ya, insya Allah ini nggak pamer. Besok saya juga ikut menguji untuk wawancara dan coaching presentasi. Ya, silakan bertanya. Oh, calonnya 4. Ya.
berarti untuk tes tertulisnya yang terakhir, karena itu adalah eksekusi yang terakhir Ibu. Lebih baik, maaf ya, ini rahasianya keluar dari hukum enggak Ibu. Rahasianya adalah ketika ibu-ibu mengikuti PPK Darjat, ya agak kurang sedikit nggak apa-apa lah, nek diseneni butuh teman baik. Seneni dosennya ya Bu, ya Bu, umumnya seperti itu ibu-ibu. Maaf saya juga nyeneni do meneng baik, ya Bu, tak cek nggak diganti, ya itu. Ya karena sih Bu, saya mengerti itu rahasianya. Bukan berarti aku ngajarin dapet, enggak, ya maaf. Itu untuk teknik penyelamatan jenengan. Jadi prosesnya diikuti. Ketika presentasi ya presentasi. Tapi dibalik tugas-tugas itu jenengan harus belajar maksimal untuk tahap eksekusinya, yaitu tes tertulis. Karena KKN begitu deh, itu rahasianya. Karena apa? Ya ketika proses itu sudah bagus, ternyata tes tertulisnya tidak lulus. Di sini banyak ibu guru SMK 4 rakyat itu tampilannya luar biasa, ternyata tidak lulus. Kasihan kan? Dulu SMP 3 Kartosuro demikian juga. Jadi Bapak Ibu bisa mengambil trik tadi untuk awalnya untuk les yang penting isolah mengikuti, tapi untuk eksekutor terakhir harus KKN itu ya. Tambah wawancara ada kisi-kisinya, ini rahasia dulu, besok saja sudah terjun ya, itu studi kasus itu kan belum dipanggil. Yang pelajar juga sama, yang pelajar itu PPK kan ada 2 tahap ya Ibu. Tahap darjat dan jabatan itu bagi Bapak Ibu yang sudah mengajar lewatnya online, dan tahap macam yang kedua yaitu prajabatan. Maksudnya apa yang prajabatan itu? Lulus kuliah S1 selesai, kemudian daftar tadi kuliah setahun di LPTK tertentu. LPTK itu maksudnya apa? Lembaga perguruan tinggi. Di situ nanti kan dibuka jurusan, putra jenengan, ponakan jenengan, tetangga jenengan silakan ikut yang pelajar yang S1, karena nanti ketika pengangkatan PNS itu prioritas 100%. Jadi misalnya saya itu nilainya 45 ya, nilai saya ikut CPNS, saya sarjana, nilai saya 45, tapi saya sudah menang setahun ikut pelajar. Sedangkan Budi ya, ketika tes online nilainya 78, Budi ya saya singkirkan. Paham ya Ibu? Jadi yang pegang sertifikat pelajar itu totalitas 100%. Kalau ada angkatan PNS langsung diangkat jadi PNS begitu. Itu loh. Terus anggarannya bagaimana? Anggarannya begini Bapak Ibu, memang teorinya, brosurnya membayar berapa itu 1 semester 8 juta kan. Ternyata setelah sampai di sana itu diberi beasiswa 16 juta juga. Kan impas alias gratis kan? No ya, bayar tapi diganti beasiswa. Paling-paling apa? Biaya hidup, ATK, itu biaya PPR ketika praktek di suatu sekolah. Itu. Demikian informasi dari saya. Ini sebetulnya banyak peluang loh jenengan. Silakan pengembangan diri, je. Pengembangan diri itu dikembangkan potensi dirinya. Kemudian di MGMP, SIMPKB itu ada S2 juga kan Ibu? Ada kan? Ada ruang S2. Jenengan buka dong SIMPKB. Ada je. Silakan ikut daftar beasiswa. Gitu. Nanti caranya gimana? Pagi ngajar, sore kuliah. Gitu. Saya kira itu untuk uraian
bagus, silakan visinya diterapkan betul-betul di sekolah, pendidikan karakter akhlak mulia itu penerapannya bagaimana, yang tahu lebih terinci itu ibu-ibu dan bapak yang ada di sini. Saya tidak berani masuk ke dalam ruang lingkup di sini ya, tidak bagus, bisanya hanya matur teorinya, dan saya bertanggung jawab juga di sekolah saya SMP Negeri 2 Mojosongo. Kalau di sekolah saya itu pagi itu loh Bu, Asmaul Husna sama ya? Ya kalau sama setiap hari. Setelah itu literasi numerasi itu penerapan itu sholat Jumat ekstra seperti itu. Saya kira itu karena tidak ada yang bertanya maka saya yang ngomong dewe Ibu. Monggo silakan tanya. Ya silakan Ibu. Terima kasih Bu. Sebenarnya tadi ini saya sambil mikir mau tanya apa. Dan tadi sudah kita dengarkan paparan dari sekian tentang musik kita. Jadi di sini saya mau ambil satu poin saja yang ingin saya tanyakan. Ini tentang poin berbudi pekerti luhur. Kita tahu di setiap sekolah, bukan hanya di SMP Negeri 2 Wonosobo, setiap sekolah itu pasti karakter siswa-siswi sangat berbeda-beda. Ada anak yang mungkin sudah termasuk dalam poin berbudi pekerti luhur. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan, apabila anak-anak yang mohon maaf rasa hormat menghormati kepada bapak ibu guru, kepada teman-temannya, dan itu tidak perlu saya sampaikan anak-anak yang seperti apa, kan banyak nih mungkin tipe anak yang nakal sekali, sangat nakal, nah itu ada. Dan apakah itu termasuk ke anak yang tidak membuat visi kita terwujud? Jadi maksud saya begini, karena visi kita itu sudah seperti itu, dan sedangkan dalam setiap tahunnya pasti ada anak-anak yang seperti itu, begitu Ibu. Jadi apakah dengan adanya anak-anak yang seperti itu di setiap tahunnya, visi kita itu salah, dan apa yang harus kita lakukan begitu? Matur suwun atas waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertanyaannya bagus banget. Ya kalau soal bahasa Indonesia itu diberi ilustrasi dulu. Nah, pertanyaannya seperti tadi, apakah visi kita salah karena sering ditemukan anak-anak yang budi pekertinya seperti itu? Ya, itu kan bisa dipahami sendiri ya, itu kata rujukan kalau bahasa Indonesia. Silakan Ibu, saya di sini moderator loh Bu, tidak berhak menjawab. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Linda atas pertanyaannya. Ini Bu Linda itu literasinya sudah main, Bu Dan. Jadi setiap mau memberikan pertanyaan pasti ada ilustrasinya gitu, karena literasi beliaunya bagus. Visi tadi itu kan harapan dan cita-cita. Jadi setiap tahun itu anak didik kita itu kan selalu berganti. Jadi kalau visi kita untuk yang tahun ini bisa diterapkan untuk di tahun berikutnya itu tidak sesuai, makanya kita harus melakukan perubahan visi. Jadi jangan sampai impian atau harapan kita itu tidak terwujud. Sebisa mungkin apa yang sudah kita cita-citakan ke anak didik ke depan, ke sekolah kita itu bisa terlaksana. Dan alhamdulillah untuk visi kita yang tahun kemarin sudah terwujud semuanya. Jadi harapan kita di tahun berikutnya itu kan juga visi kita di SMP 2 Wonosobo itu masih sama. Jadi nanti kalau kita lihat ada anak yang maaf yang itu tadi, jadi kita juga harus mengkaji ulang visi kita.
Kalau tidak sesuai, kita harus duduk bersama, kita harus melakukan perubahan visi. Gitu. Terima kasih. Ya, ini jawaban dari Ibu Dia. Ada penanya lagi atau sanggahan? Dipersilakan. Pak Wakil silakan. Monggo. Bisa menambahkan Pak Wakil? Sampun. Bu Wakil monggo. Jeno nek bojone kula Pak Camat kula bercamat. Untuknya kok dereng Pak Camat. Monggo yang ingin menambahkan masukan ide silakan dieksplor Bapak Ibu. Atau penanya yang kedua, Bu Nini monggo. Ya, Bu Guru Senior loh, silakan. Tadi pertanyaannya ingin menambah isi sekolah kita atau tidak begini? Ada anak yang itu, ada anak yang itu nih. Kalau menurut saya, anak kita yang istimewa, misalnya ada satu kelas dengan terutama yang laki-laki itu yang istimewa, anak-anaknya juga luar biasa. Jadi jadinya misalnya setelah melakukan pelanggaran, kemudian diberikan masukan, dinasihati, tapi nanti hari berikutnya mereka akan melakukan pengulangan kembali. Jadi kalau menurut saya isi dari sekolah kita belum perlu diubah. Kenapa? Karena intinya anak-anak yang semacam itu kan sering sekali diberikan masukan, nasihat dan sebagainya. Tapi saya yakin suatu saat anak itu akan berubah. Pasti itu akan berubah karena memang anak itu ada masanya. Jadi ada masa-masa anak itu ilmu perkembangan ini matang sekali karena ingin mencoba hal baru. Kemudian ada masanya anak itu sudah matang, artinya mereka sudah menyadari bahwa selama ini dia membuat kesalahan itu harus berhenti sampai di sini. Jadi kalau menurut saya karena kondisi sekolah kita yang ada anak yang semacam itu, visi dan misi belum perlu diubah. Karena apa? Jadi saya sudah mengatakan bahwa suatu saat anak itu meskipun sudah diberi masukan, dinasihati sekali dua kali, tapi saya yakin tiga kali tidak berubah. Saya yakin suatu saat anak itu pasti akan berubah. Dan pasti akan berubah karena mungkin seiring dengan perkembangan usia. Jadi intinya misi sekolah kita yang tadi dikatakan membentuk anak mulia, kemudian berkarakter dan sebagainya itu saya kira sudah cukup, belum perlu dirubah. Belum perlu dirubah karena saya yakin anak-anak yang semacam itu pasti suatu saat juga akan melaksanakan apa yang menjadi visi dan misi sekolah. Satu misalnya berakhlak mulia. Saya kira kalau misalnya seperti yang dikatakan Dinda itu ada anak-anak yang istimewa, misalnya kita sekali dua kali, misalnya yang saya bahas dulu yang satu untuk anak-anak yang visi yang berakhlak mulia tadi. Mungkin untuk sekali dua kali anak itu mungkin kalau di sekolah kita kan ada sholat berjamaah di setiap sholat zuhur berjamaah. Kalau sekali dua kali mungkin anak itu tidak mau, tapi saya yakin suatu saat anak itu pasti menyadari dan dia mau sholat berjamaah. Jadi intinya tadi untuk mendidik anak mulia tadi sudah terlaksana meskipun harus berproses. Proses itu artinya tidak langsung instan dikandani sepisan terus langsung berangkat buatan. Tapi butuh proses perlahan-lahan pasti anak itu akan berubah. Itu salah satu contoh dari
Ibu Nini yaitu simpulannya visi belum perlu diubah dan mendidik anak dari instrumen yang pertama tadi ada melalui proses itu pun masih beruntung ya, nakalnya misalnya 90%. Nah, nanti setelah proses menjadi 70%, berkurang lagi 40% gitu. Anak nakal itu tandanya otaknya kreatif itu. Betul itu. Berdasarkan pengalaman behaviorisme ya, teori behaviorisme bahwa anak-anak yang sekolahnya nakal, bukan berarti saya memuji anak nakal, bukan. Itu kok setelah jadi orang, biasanya yang malah jadi orang sukses, Bu. Iya, karena otaknya jalan. Mungkin jadi pengusaha batu bara atau pengusaha apa itu kok biasanya seperti itu. Apakah karena Allah mentakdirkan anak tersebut jadi orang sukses? Nah, belum sampai ke takdir nanti ya, kembali ke takdir. Jadi jawabannya sudah dijawab oleh Bu Nini, begitu sempurna ya jawabannya. Jadi visi belum perlu diubah dan tanggung jawab kita untuk mewujudkan visi dan misi. Saya kira itu Ibu. Silakan ada masukan lagi, tambahan, ide, gagasan, pendapat. Apa Bu Ibu muda monggo ini yang dari KSB? Tidak ada. Bu Nini mungkin monggo. Ada masukan, ide, silakan Ibu. Belum ada. Ya, karena sudah tiada yang memberi masukan, ide, gagasan, maka pendampingan individu 2 ini untuk sesi presentasi tentang visi dan prakasa perubahan kita akhiri. Sekian dulu, saya selaku moderator, banyak kata, banyak kesalahan, kekurangan, kekilafan dalam berucap, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur dulu.